anak-anak berada di rumah, belajar dari rumah, Bapak Ibu guru juga memberikan materi atau mengajar dari rumah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu pengawas. Yang pertama, keamanan dan kebersihan sekolah harus tetap terjaga. Tadi kalau Bapak Ibu membaca koran hari ini, Suara Merdeka dari KPAI sudah menyatakan bahwa kalau betul nanti Juni atau ya setelah 29 Mei, karena kita akan perpanjangnya sampai dengan 29 Mei, anak-anak sudah bisa belajar kembali ke sekolah, tentu karena prasarananya harus disiapkan. Kebersihan sekolah, kenyamanan sekolah harus disiapkan Bapak Ibu, karena pada dasarnya kepala sekolah itu tidak BDR. Kepala sekolah harus tetap berada di sekolah, seperti halnya saya. Jadi tidak ada kepala sekolah yang BDR. Ya, jadi kalau saya kemarin keliling, mungkin ada beberapa sekolah yang saya tidak ketemu dengan kepala sekolah, nggak ada masalah bagi saya. Selama keberadaan beliau jelas ada di mana. Jadi kalau itu kami hitung itu jam kerja. Harus berarti Bapak Ibu kepala sekolah dengan guru BK tentu yang sudah diatur, dia dengan penjaga sekolah atau pramugari yang ada di sekolah tentu harus ada di sekolah. Untuk apa? Untuk menjaga kebersihan, keamanan sekolah. Karena saya lihat kemarin di beberapa sekolah, alhamdulillah kondisinya cukup bersih, dan insya Allah kalau nanti kapanpun anak-anak akan masuk kembali ke sekolah, sekolah sudah siap. Anak-anak sudah bisa masuk ke sekolah dengan kondisi sekolah yang sudah siap. Ini termasuk yang dipesankan oleh Bapak Wali Kota. Kemudian yang kedua, Bapak Wali Kota menyampaikan, pesan kepada saya untuk disampaikan kepada Bapak Ibu kepala sekolah, bahwa nanti sebelum anak-anak masuk, entah kapan, kalau kita patokannya tetap di 29 Mei ya, di 29 Mei terakhir, jadi kalau kemungkinan belum bisa ya nanti tentu akan diperpanjang. Akan dilakukan penyemprotan lagi. Kemarin juga saya sampaikan oleh beliau pada saat rapat staf, akan dilakukan penyemprotan lagi ke sekolah-sekolah sehingga ketika anak-anak masuk, insya Allah sudah bersih, ya, sudah tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan lagi. Kemudian yang selanjutnya, karena ini kita menjelang kelulusan SD dan SMP dan kenaikan kelas, maka saya sangat berharap kalau sekolah tidak bisa melaksanakan secara daring atau online untuk pengumuman maupun untuk kenaikan kelas dan terpaksa menghadirkan orang tua ke sekolah, kami berharap tidak ada penumpukan di sekolah, ya, tidak ada pengumpulan massa di sekolah, diatur karena maksimal kan 10 orang. Diatur jamnya untuk mengambil pengumuman ataupun mengambil rapot kenaikan kelas. Kalau itu terpaksa di sekolah, diatur jamnya sesuai daftar hadir, sehingga tidak di sekolah itu tidak ada gerombolan atau banyak orang lah menggerombol, tidak ada orang-orang yang menggerombol di situ karena menunggu giliran untuk mengambil rapot atau pengumuman. Jadi saya sangat yakin Bapak Ibu kepala sekolah sudah tahu cara mengaturnya agar tidak terjadi penumpukan orang di sekolah. Ini saya sangat berharap kalau memang terpaksa, kalau bisa dilaksanakan secara daring atau online itu akan lebih baik karena tidak ada harus ketemu di satu tempat dengan banyak orang. Ini yang kami harapkan. Itu 3 hal yang kemarin juga dipesankan oleh Bapak Wali Kota. Mohon untuk ditaati, dilaksanakan oleh Bapak Ibu kepala sekolah, dan saya juga berharap bahwa ini proses penilaian baik untuk yang kelas 6 dan kelas 9 sudah selesai, mungkin sudah hampir selesai. Nanti pada saatnya pengumuman untuk yang lulusan juga sudah beres, kemudian nanti untuk yang kenaikan kelas juga sudah selesai, karena Bapak Ibu sudah tahu mana-mana yang harus dimasukkan di dalam kelulusan maupun untuk kenaikan kelas. Gitu. Kemudian terkait dengan persiapan PPDB, ini semua serba online, nanti akan disampaikan oleh tim dengan online dan tidak ada karena kemarin pada saat kami rapat dengan video conference dengan provinsi dan kementerian sudah mencoba meminta kalau kita verifikasi berkas ketemu ternyata tetap tidak diperbolehkan. Jadi verifikasi berkasnya nanti lewat kami sudah bekerja sama dengan Disduk Capil dan Dinas Sosial khususnya untuk yang afirmasi. Nanti maka itu sudah lewat online akan
kecuali mungkin perlakuan khusus bagi yang luar kota, karena luar kota tidak ada datanya di Disdukcapil, tetapi tetap tidak bisa bertemu, tetap tidak bisa. Kemudian apakah nanti di hari pertama masuk di awal tahun pelajaran 2020-2021 harus ketemu guru dengan murid, dan nanti kita tunggu. Tapi kan juga jadi agak aneh nanti, Pak guru sekolah nggak tahu muridnya juga nggak tahu bapak ibunya, ini kan agak sulit. Nah ini nanti yang kita harus pertimbangkan. Tapi mudah-mudahan kita berdoa lah betul-betul Juni kita sudah normal, dalam arti juga normal seperti kemarin, tetapi bocah-bocah lebu. Saya tahu anak-anak sudah sangat jenuh di rumah, orang tuanya apalagi, nggak repot ngajari yang lain. Ini anak-anak sudah pengen ke sekolah, kangen bapak ibu gurunya, kangen teman-temannya, iya bapak ibu guru ya kangen siswanya, betul ya bapak ibu ya, kangen siswanya, sehingga ya ini seperti ini, makanya ya mudah-mudahan kita berdoa bersama agar ini segera berlalu dan kita bisa kembali seperti kemarin, meskipun belum seperti dulu-dulu lagi. Kemudian untuk sekolah tidak perlu banyak berpikir tentang biaya, karena kita kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan yang kaitannya dengan misalnya perlu ada anggaran yang biasanya ada kegiatan ekstra, sekarang tidak ada. Lomba-lomba sudah tidak ada karena memang dari kementerian sudah dibatalkan atau ditunda, dan anggaran kita juga sudah tidak ada karena sudah dialihkan untuk penanganan COVID. Jadi mungkin informasi awal Preaso juga tidak akan kita laksanakan, kemudian lomba yang mana yang sudah selesai KSN SD sudah, yang SMP kemarin tidak jadi, kemudian untuk yang guru juga tidak jadi tidak ada lomba-lomba semua, kemudian termasuk yang lain tidak ada, termasuk yang kaitannya dengan dispora, yang kaitannya dengan olahraga juga tidak ada. Jadi sekarang konsentrasinya hanya kegiatan rutin. Nanti kalau anak-anak masuk ya seperti biasa, kalau sekarang anak-anak masih di rumah ya Bapak Ibu jaga kebersihan dan keamanan di sekolah terus dijaga, tapi anak-anak jangan sampai lupa dengan pelajaran di sekolah. Ini komunikasi yang baik antara sekolah dengan rumah. Kemudian pada kesempatan ini nanti juga akan ada sosialisasi dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga terkait PPDB untuk kelas khusus olahraga, yang akan disampaikan langsung oleh Kasih Pengembangan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surakarta. Untuk informasi pada Bapak Ibu, siapa tahu ada putra-putrinya yang berbakat di bidang olahraga bisa disalurkan ke kelas khusus. Mungkin itu pengantar dari saya. Saya berharap Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini dengan baik. Kalau ada hal-hal yang perlu diperjelas, yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Dan tentu Dinas Pendidikan akan selalu terbuka. Kami akan buka desk kalau memang ada hal-hal yang perlu lebih dijelaskan, baik untuk sekolah maupun Bapak Ibu camat lurah maupun dari LPMK, silahkan kami terbuka. Dan kami juga mohon, ini kan zonasi sudah jadi, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau menurut Bapak Ibu kepala sekolah maupun dari masyarakat ini ternyata ada yang kurang pas, silakan untuk memberi masukan kepada kami. Bapak Ibu kelas untuk menampung sehingga nanti menyampaikan kepada dinas kalau oh ini mestinya masuknya di zonanya kelurahan ini, masuknya SD-nya ini, ternyata ada yang lewat, misalnya seperti itu. Ini untuk nanti untuk masukan dari Bapak Ibu semuanya agar pelaksanaan PPDB tahun 2020 ini berjalan lancar dan benar-benar bisa mempermudah masyarakat untuk memperoleh akses. Demikian Bapak Ibu pengantar dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Teruslah bersyukur bahwa kita diberi kesehatan. Insya Allah semuanya baik-baik saja, meskipun situasinya mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Insya Allah akan segera berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adalah tolong untuk Bapak Ibu kepala sekolah baik SD atau SMP kita untuk mempersiapkan kegiatan lulusannya, terutama adalah masalah nilainya. Karena di setiap jenjang yaitu SD dan SMP itu sudah
koordinasikan tentang nilai-nilai yang memang harus dimasukkan ke dalam surat keterangan lulus. Dan nantinya juga ada ijazah, ini sudah ada pendataan tentang ijazah, jangan khawatir untuk sekolah, nanti tetap ada ijazah. Sehingga biarpun tidak ada ujian, ijazahnya tetap akan diberikan dan diadakan. Untuk itu, monggo untuk nanti setelah ada sosialisasi ini segera disebarluaskan, diinformasikan baik kepada orang tua, siswa ataupun masyarakat, sehingga semua lapisan itu mengerti bahwa PPDB tahun 2020 ini dilaksanakan pada tahun ini dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk selanjutnya, acara inti pada pagi hari ini yaitu paparan dari tim Dinas Pendidikan Kota Surakarta mengenai PPDB tahun 2020. Kepada Bapak Tarno MPD kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf kami tidak bisa menyebut satu persatu para peserta sosialisasi PPDB tahun 2020 yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Alhamdulillah pada pagi hari ini diberi kesempatan untuk mensosialisasikan petunjuk teknis tentang PPDB 2020. Yaitu langsung saja akan kami sampaikan materi pada pagi hari ini yang terkait dengan PPDB. Ya, dibuka dulu untuk pada dasarnya PPDB tahun 2020 tidak jauh berbeda dengan PPDB tahun 2019, namun ada sedikit perubahan-perubahan yang nanti akan kami garis bawahi dan kami tekankan perubahan-perubahan tersebut agar dimengerti oleh Bapak Ibu. Terutama adalah pelaksanaan PPDB, bahwa PPDB 2020 ini dilakukan secara daring penuh, di dalam jaringan penuh, artinya peserta didik tidak perlu datang ke sekolah. Cek dulu kelihatan enggak? Dikecilkan bisa enggak? Begitu, ya, panggil. Jadi dilakukan secara daring, secara penuh. Berbeda dengan tahun 2019 anak-anak harus datang ke sekolah. Kalau tahun ini tidak perlu ke sekolah di semua jalur, baik itu jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, kemudian jalur zonasi maupun prestasi. Lanjut, Mas. Ini dicek kira-kira sana kelihatan enggak? Oh, ya. Bagaimana Bapak Ibu, apakah bisa melihat tayangan kami? Enggak. Yang PDF Enggak, siapa yang ini kelihatan? Yang ini kelihatan. Bagaimana kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan? Ya, terima kasih. Kami lanjutkan Bapak Ibu untuk yang kedua. Tidak usah diam. Bisa kelihatan? Bisa? Ya. Terima kasih. Kami lanjutkan. Bahwa yang melandasi untuk pelaksanaan PPDB tahun ini adalah tentunya Permendikbud 44 tahun 2019, kemudian Perwali nomor 3.2 tahun 2020 dan keputusan Kepala Dinas terkait dengan juknis PPDB. Dan yang diharapkan pelaksanaan PPDB tahun 2020 ini tentunya objektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Lanjut.
tentunya bagi Bapak Ibu yang sudah membaca juknis PPDB yang tersebar lewat WA, ada sedikit perubahan-perubahan sehingga nanti juknis PPDB yang sudah direvisi adalah yang di web Dinas Pendidikan Surakarta. Mohon Bapak Ibu bisa mendownload juknis PPDB yang ada di web Dinas Pendidikan Kota Surakarta, sehingga revisi-revisi yang sudah kami lakukan. Oleh karena itu mungkin ada sedikit perbedaan yang disebarkan lewat WA. Untuk yang pertama akan kami sampaikan tentang jalur dan kuota. Jalur PPDB tahun 2020 ini ada 4 jalur, yang zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua atau wali. Jalur zonasi, yang dimaksud zonasi ini adalah jalur yang mendekatkan sekolah dengan, karena itu para siswa, calon siswa baru berasal dari Kota Surakarta sini akan dikelompok-kelompokkan sesuai dengan wilayahnya, yaitu berdasarkan alamat kakak. Kemudian untuk mungkin identitas kakak, maka di kakak itu ada status anak, kemudian ada famili lain, ada cucu. Nah, yang bisa mendaftar lewat jalur zonasi maupun afirmasi ini tentunya adalah bagi anak-anak yang berkakak Kota Surakarta, yang beberapa anak yang berstatus famili lain, tetapi bisa fasilitasi juga oleh sistem PPDB nanti, dengan catatan tentunya ada hubungan antara anak tersebut dengan kepala keluarga. Di antaranya adalah misalnya anak tiri. Anak tiri itu di dalam kakak juga tersebut famili lain, namun insya Allah bisa terbaca oleh sistem PPDB. Kemudian anak yatim piatu, misalnya bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, kakak status di dalam kakak juga famili lain, namun insya Allah bisa terfasilitasi. Nah, famili lain yang tidak bisa terfasilitasi tentunya adalah famili lain yang tidak ada hubungan antara kepala keluarga. Misalnya ada penduduk lain Kota Surakarta, tetapi anaknya dititipkan di kakak Kota Surakarta. Ini tentunya tidak akan bisa terbaca oleh sistem PPDB. Sehingga meskipun ada anak yang kakaknya Kota Surakarta, tapi ada yang tidak bisa terbaca ketika mendaftar lewat jalur zonasi maupun afirmasi. Nah, selanjutnya untuk afirmasi, jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi yang lebih terkenal adalah keluarga kurang mampu atau gaging yang tercatat di dalam SK Wali Kota yang kami dengan Dinas Sosial masukkan NIK, maka akan terbaca apakah masuk dalam gaging atau tidak. Selanjutnya juga diperuntukkan bagi anak yang berkebutuhan khusus yang akan masuk ke sekolah inklusif. Ini adalah jalur afirmasi. Nah, baik jalur zonasi maupun afirmasi ini berdasarkan sekolah yang dekat atau sekolah dengan alamat rumah. Nah, perlu kami tekankan kepada Bapak Ibu untuk ukuran jarak sekolah dengan rumah alamat tempat tinggal ini menggunakan koordinat sekolah dan koordinat RT. Ada perbedaan dengan tahun 2019. Kalau 2019 pengukurannya ikut melalui rute perjalanan. Namun untuk tahun 2020 ini ditarik garis lurus. Jadi oleh kereta api, mungkin sungai atau perumahan dan sebagainya, ini ditarik garis lurus dengan harapan anak-anak karena dekat tentunya bisa melewati jalan setapak kaki ya. Jadi jalan setapak artinya lebih dekat, itu harapannya seperti itu. Ini perbedaan antara 2019 dengan 2020.
Selanjutnya jalur prestasi. Jalur prestasi ini diperuntukkan bagi satu anak yang di masing-masing SD. Di masing-masing SD ini ada peringkat 1, 2, 3 berdasarkan rata-rata lulusan agama sampai seluruh mata pelajaran rata-rata nilai tertinggi itu sebagai 1, 2, 3 punya hak untuk mendaftar lewat jalur prestasi. Oleh karena itu, data anak yang mempunyai juara 1, 2, 3 sangat kami perlukan, maka kami sampaikan kepada Bapak Ibu Kepala SD untuk ketika daftar nilai yang sudah jadi, segera melaporkan juara 1, 2, 3 ke bidang SD Dinas Pendidikan Kota Surakarta, disertai dengan seluruh siswa, baik juara 1 sampai terakhir. Karena siapa tahu tidak 1 atau juara 3, tetapi menggunakan jalur prestasi. Bisa menggunakan jalur prestasi meskipun tidak menuju juara 3 jika mempunyai piagam kejuaraan lomba. Piagam kejuaraan lomba. Nah, jenis lomba apa saja nanti akan kami sampaikan di paling bawah nanti ada. Kemudian untuk nilai akhir yang digunakan untuk penilaian nanti adalah nilai akhir yaitu nilai kelulusan, rata-rata nilai kelulusan ditambah dengan konversi nilai piagam yang punya piagam. Kalau tidak punya piagam berarti hanya nilai kelulusan bagi juara 1, 2, 3. Tuh. Nah, sehingga nilai piagam kejuaraan harus dikonversi. Bagaimana caranya? Nanti akan kami jelaskan. Selanjutnya untuk perpindahan tugas orang tua ini diperuntukkan bagi para Bapak Ibu yang mungkin mengalami mutasi tugas pekerjaan karena tugas negara dengan dibuktikan dengan SK penugasan yang belum sempat pindah alamat sehingga alamat kakaknya masih di luar Kota Surakarta. Itu juga akan difasilitasi untuk PPDB. Tentunya jumlahnya adalah berdasarkan dinas atau domisili yang ditempati selama bertugas di Kota Surakarta. Selanjutnya masing-masing jalur tersebut dibagi formasi untuk TK, karena TK itu hanya zonasi dan perpindahan tugas orang tua, maka 95% untuk zonasi, 5% untuk perpindahan tugas orang tua. Sedangkan pilihan sekolahnya, TK itu ada 7 TK negeri sekota Surakarta. Ketika mendaftar nanti akan muncul semuanya. Dari 7 TK negeri, maka masing-masing anak boleh memilih 3 dari TK tersebut, dimulai dari yang terdekat tentunya. Karena zonasi maupun perpindahan orang tua, penilaiannya atau seleksinya menggunakan jarak yang telah kami sebutkan tadi. Untuk SD ini ada zonasi orang tua. Maka kuotanya adalah untuk zonasi 65%, afirmasi 30%, perpindahan tugas orang tua 5%. Masing-masing anak baik zonasi, afirmasi maupun perpindahan tugas memilih 5 sekolahan, kecuali yang yang diperoleh dari UPT PLDPI. Selanjutnya untuk di jenjang SMP, semua jalur, 4 jalur, zonasi 55%, afirmasi 30%, prestasi 10% dan perpindahan tugas 5%. Masing-masing akan sesuai dengan untuk yang zonasi, afirmasi dan perpindahan tugas nanti akan muncul nama-nama sekolah yang boleh dipilih, maka nanti diberi kesempatan memilih 5 pilihan sekolah.
tentunya diharapkan yang paling dekat dulu. Kemudian untuk jalur prestasi juga 5 pilihan, namun kalau jalur prestasi itu tidak dibatasi zonasi, tetapi bebas memilih. Lanjut. Tahap berikutnya adalah jadwal pelaksanaan PPDB. Jadwal pelaksanaan PPDB ada tahapan-tahapan, masing-masing jenjang ini sebenarnya hampir sama, hanya saja karena ada afirmasi itu hanya berlaku untuk SD dan SMP, maka ada yang kami blok merah ini adalah khusus untuk yang afirmasi. Nah, untuk kami awali yang afirmasi terlebih dahulu, karena harus diawali dengan asesmen. Asesmen ini adalah pengukuran pada anak, atau pemilihan ya pada anak apakah bisa mengikuti di PPDB-nya atau tidak. Asesmen kita kelompokkan 2. Ada asesmen bagi anak yang mau masuk ke SD. Yang mau masuk ke SD ini ada 2 kelompok, yaitu asesmen yang di bawah 6 tahun, usia 5,5 tahun sampai dengan 6 tahun kurang 1 hari. Ini harus mengikuti asesmen. Kemudian ada kelompok yang ABK yang mau masuk ke sekolah inklusi. Ini untuk SD maupun mau masuk ke SMP. Jadi TK mau ke SD yang ABK juga ada, SD mau ke SMP juga ada. Nah, pelaksanaannya adalah untuk asesmen ABK ini dimulai tanggal 13 Mei, mulai hari ini, karena pendataannya sudah dimulai pada bulan April, akhir April, tanggal 26 sampai 30 April, pendataan calon yang ikut asesmen, maka sekarang sudah mulai untuk yang ABK. 10 Mei, kemudian nanti akan dilanjutkan pada bulan Juni, tanggal 2 sampai 8 Juni, ini adalah asesmen bagi calon peserta didik yang mau masuk ke SD yang usianya kurang 6 tahun. Nah, ini tahap yang pertama. Selanjutnya, berikutnya adalah ada konversi nilai prestasi. Konversi nilai prestasi ini khusus bagi siswa SD yang mau masuk ke SMP yang akan melalui jalur prestasi dan mempunyai nilai kejuaraan. Nah, dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 18 Juni. Oleh karena itu kami pesan kepada Bapak Ibu Kepala yang mempunyai anak-anak yang mempunyai piagam kejuaraan, khususnya adalah OSN, FS2N, kemudian ada MAPSI, MAPRIS, ada Pramuka, ada Jambore, dan sebagainya nanti akan kami tunjukkan di bawah. Ini mohon untuk dipersiapkan surat keterangan yang menjelaskan bahwa anak tersebut benar-benar mengikuti lomba dan memperoleh juara sesuai dengan yang ada di dalam piagam. Tahap ini dilaksanakan tanggal 15 sampai 18 Juni. Ya, maaf untuk yang asesmen tadi dilaksanakan secara offline karena harus tatap muka di PLDPI. Untuk yang konversi nilai piagam ini dilaksanakan secara online. Jadi calon siswa tidak perlu datang ke Dinas Pendidikan. Untuk selanjutnya adalah tahapan registrasi. Registrasi akun. Registrasi akun ini artinya sebelum mendaftarkan untuk memilih sekolahan-sekolahan, maka harus registrasi dulu, yang nantinya setelah selesai registrasi, masing-masing calon peserta didik akan mendapatkan password dan akun yang digunakan untuk pendaftaran. Nah, kami awali yang afirmasi. Untuk yang afirmasi, registrasinya adalah tanggal 13 sampai dengan 15 Juni, yaitu bagi anak ABK, kemudian anak Gakim, 13 sampai 15 Juni. Nah, kemudian diverifikasi tanggal 13 sampai 16 Juni juga, dan sebenarnya antara
registrasi dengan pendaftaran itu bisa dilaksanakan dalam satu waktu. Jadi setelah registrasi langsung mendapatkan verifikasi, mendapatkan balasan akun dan password, pada saat itu juga langsung login lagi untuk melanjutkan pendaftaran. Maka jadwal untuk registrasi, verifikasi, dan pendaftaran kami buat sama, yaitu 13 sampai dengan 15 Juni. Nah, untuk yang afirmasi, ini pengumuman tanggal 19 Juni, dan dilanjutkan daftar ulang tanggal 22-23 Juni. Nah, bagi yang diterima di jalur afirmasi wajib untuk daftar ulang, maka kalau tidak daftar ulang tanggal 22 sampai 23 Juni, dianggap mengundurkan diri dari calon peserta didik baru. Nah, bagi calon peserta didik baru jalur afirmasi yang tidak diterima di semua pilihan 1 sampai dengan pilihan 5, maka bisa secara umum, yaitu yang dilaksanakan mulai tanggal 26 sampai dengan 30 Juni. Nah, di sini kita masuk pada tahapan untuk jadwal pendaftaran secara umum, yaitu jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orang tua, yaitu sama, yaitu tanggal 26 sampai dengan tanggal 30, tentunya diawali dari registrasi akun, kemudian verifikasi dan pendaftaran. Nah, registrasi akun ini sebenarnya semuanya untuk yang berpenduduk Kota Surakarta adalah cukup memasukkan NIK. Dengan NIK yang dimasukkan baik itu tadi zonasi maupun yang afirmasi, ketika memasukkan NIK akan muncul identitas anak karena sudah link dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sehingga kalau tidak muncul berarti NIK-nya adalah NIK luar Kota Surakarta. Nah, kalau NIK-nya luar Kota Surakarta karena tidak munculnya, maka harus memasukkan data-data yang diperlukan sesuai dengan petunjuk, dan calon peserta didik akan menerima balasan password dan akun apabila sudah diverifikasi. Jadi verifikasi ini adalah sebenarnya memverifikasi pendaftar dari luar Kota Surakarta termasuk perpindahan tugas orang tua. Siapa yang memverifikasi? Yang memverifikasi adalah tim PPDB Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Sehingga sekolah nanti kecuali untuk yang SD, kalau SD ini adalah karena mendaftarkan Gakin, maka ketika pendaftaran Gakin ini SD harus tim PPDB SD membantu calon siswanya untuk mendaftarkan ke SMP tersebut melalui online. Sebenarnya adalah merupakan hak orang tua, namun karena mungkin ada keterbatasan maka dibantu. Nah, untuk yang afirmasi ABK dari SD maupun afirmasi dari SD dari TK mau ke SD, ini juga bisa datang langsung ke SD. Tapi kalau yang SD ke SMP tidak perlu ke SMP, tapi dibantu oleh SD. Maaf, kami agak mundur sedikit tadi, saya kelupaan. Nah, jadi tahapan untuk yang pendaftaran tadi sudah sampai pada verifikasi. Jadi yang diverifikasi itu adalah pendaftar dari luar kota. Kalau yang dalam kota karena sudah link dengan Dukcapil, namun calon peserta didik harus mengoreksi juga, ngecek apakah benar data-data itu. Karena kebenaran data itu merupakan tanggung jawab dari calon peserta didik. Apabila ada perbedaan menurut calon peserta didik, kok alamat saya beda dengan yang sebenarnya, maka harus melakukan koordinasi atau konfirmasi atau tes dengan dinas terkait. Kalau misalnya katanya kok alamatnya berbeda dengan RT yang sebenarnya, koordinasi dengan Dukcapil, maka nanti bisa koordinasi ke sana. Lanjutnya untuk pendaftaran, jadi pendaftaran tanggalnya juga tanggal 26 sampai 30, jadi antara verifikasi dan pendaftaran sama karena bisa dilakukan dalam 1 hari.
Selanjutnya untuk pengumuman PPDB secara umum ini adalah tanggal 5 Juli dan tidak perlu datang ke sekolah untuk melihat pengumuman, cukup bisa dilihat melalui web PPDB. Kemudian dilanjutkan tahap daftar ulang. Daftar ulang pun juga tidak perlu datang ke sekolah, semua dilakukan secara online sehingga anak-anak calon peserta didik tentunya mengisi identitas sesuai dengan format daftar ulang yang biasa diisi nanti akan disediakan oleh sistem PPDB. Itu tahapan-tahapan jadwal untuk PPDB. Lanjut Mas. Selanjutnya adalah persyaratan untuk PPDB. Nah, persyaratan secara khusus ini untuk anak TK atau PAUD ini secara khusus adalah usia. Jadi usia 4 sampai 5 tahun minimal itu adalah TK A, kelompok A. Untuk kelompok B 5 sampai 6 tahun. Kemudian persyaratan secara umum ini nanti berlaku untuk TK, SD maupun SMP. Itu adalah akte keluarga. Nah, status hubungan keluarga tadi tentunya adalah anak, statusnya anak, identitas anak. Nah, apabila tidak di status anak, maka famili lain yang sudah kami jelaskan tadi, mungkin anak tiri dan sebagainya. Ketika terbaca oleh sistem berarti status identitas dalam kartu bukan anak yatim, bukan anak tiri, dan oleh karena itu tidak bisa daftar lewat jalur zonasi tentunya. Selanjutnya adalah kartu identitas anak, ini juga mohon untuk dipersiapkan. Meskipun berkas ini tidak perlu dikumpulkan di sekolah pada saat PPDB, tetapi dikumpulkan di sekolah pada saat hari pertama masuk sekolah. Karena nanti diperlukan oleh sekolah untuk diverifikasi kebenaran identitas yang di PPDB dengan data sebenarnya. Nah, kami tekankan kepada Bapak Ibu, mohon disampaikan kepada calon peserta didik, kalau TK yang menyampaikan pada putra-putrinya, SD menyampaikan putra-putrinya, bahwa akte kelahiran, kartu keluarga, KIA, tidak usah dilegalisir. Sekali lagi saya tekankan, tidak usah dilegalisir. Karena kalau tidak ditekankan seperti itu, orang tua masih ada yang minta legalisir ke Dukcapil atau ke kelurahan, sehingga akan terjadi penumpukan di sana. Tidak perlu legalisir, mohon betul-betul diinformasikan. Kemudian untuk jalur perpindahan tugas orang tua tentunya harus dilengkapi dengan keputusan penugasan tugas di instansi tersebut dan dilengkapi dengan keterangan alamat kantor atau alamat domisilinya, karena ketika input alamat kantor akan muncul daftar sekolah mana yang bisa dipilih oleh calon peserta didik tersebut. Selanjutnya untuk mekanisme pilihan tadi sudah, kemudian pilihan pertama tentunya jarak terdekat dan seterusnya. Berikutnya, Mas. Oke. Nah, tahapannya tadi sudah saya sampaikan. Ada registrasi, verifikasi, pendaftaran, pengumuman, dan daftar ulang. Nah, ini tanggalnya adalah 2. Untuk TK itu karena hanya satu tahap, yaitu hanya perpindahan tugas dan zonasi saja, sehingga tanggal 26-30 itu registrasi bisa dilakukan dalam kalimat Nah, untuk yang SD, tadi untuk secara umum, administrasi secara umum tentunya sama dengan yang TK tadi. Kemudian untuk yang SD di sini usia, batas usia adalah 6 sampai dengan 12 tahun, ini merupakan persyaratan. Kemudian bisa jadi anak di bawah 6 tahun tetapi sudah mau masuk ke SD dengan catatan
Persyaratan sampai dengan 6 tahun ini harus dilengkapi dengan surat rekomendasi dari UPT PLDPI. Itu persyaratan usia untuk SD, administrasi akte keluarga, KK, akte kelahiran, KK, kemudian kartu identitas anak, sama tidak perlu dilegalisir. Kemudian jalur perpindahan tugas orang tua tentunya harus ada SK penugasan dan ada alamat kantor maupun alamat domisilinya. Kemudian mekanisme seleksinya. Nah, untuk SD ini ada 5 pilihan sekolah, kecuali yang ABK. Kalau ABK sekolah inklusi, tentunya ada guru pendamping dan sebagainya, maka nanti ada rekomendasi dari UPT PLDPI. Nah, tentunya pilihan diharapkan rumah yang paling dekat. Lanjut. Dapatnya untuk SD itu ada pendaftaran jalur afirmasi dan jalur pendaftaran afirmasi itu untuk yang Dakin. Nah, Dakin ini didahulukan, jadi lebih awal. 13 sampai 8 Juni ini adalah untuk asesmennya, pelaksanaan asesmen di PLDPI, baik ABK maupun anak di bawah usia 6 tahun. Registrasi untuk afirmasi ini tanggal 13 sampai 15, kemudian pendaftaran itu 13 sampai 15 juga sama itu. Kemudian pengumuman jadi ini maaf saya salah ketik, itu pendaftaran 13 sampai 16 salah, itu yang benar adalah 13 sampai Juni 2020. Okay. Pengumumannya adalah tanggal 19 Juni 2020. Kemudian daftar ulang tadi sudah saya sampaikan tanggal 22 sampai dengan 23 Juni 2020. Ini wajib daftar ulang, bagi yang tidak daftar ulang ya berarti mengundurkan diri. Nah, sekali lagi untuk yang jalur afirmasi ini cukup masukkan NIK karena anak TK mau ke SD barangkali keterbatasan alat dan sebagainya atau mungkin pengetahuan, maka tim PPDB SD mohon untuk membantu menerima daftaran dari TK ke SD untuk jalur afirmasi ini. Saya kira banyak karena untuk yang Dakin ini hanya 30% dari didik, sehingga tidak banyak, maka bisa dibantu untuk inputnya. Namun sebenarnya akun dan passwordnya adalah milik pribadi dari masing-masing. Jadi SD itu menerima calon dari TK, dilanjutkan nanti juga mendaftarkan ke SMP lewat daring juga. Lanjut. Selanjutnya untuk masih SD, untuk zonasi perpindahan sama seperti tadi, ada registrasi, verifikasi, pendaftaran, pengumuman, daftar ulang. Tanggalnya adalah 26 sampai 30, tanggal 5 pengumuman, dan 6 sampai 7 Juli ini adalah daftar ulang. Sekali lagi untuk daftar, anak yang kakaknya Kota Surakarta tentunya masukkan NIK, akan muncul data anak. Namun bagi yang kakak luar Kota Surakarta harus input dan upload berkas. Jadi input dan upload berkas ini dilaksanakan secara mandiri oleh calon peserta didik yang luar kota, termasuk perpindahan tugas orang tua. Berkasnya apa? Di antaranya adalah KK, surat keterangan didik. Data dan sudah disubmit oleh calon peserta didik di verifikasi sudah betul dan sebagainya, disubmit, maka akan langsung mendapatkan akun dan password. Tapi untuk luar kota itu yang akan memverifikasi adalah tim PPDB Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Selanjutnya setelah mendapatkan password, akun untuk mendaftarkan sama login, nanti tapi data-data memeriksa apakah kakaknya benar atau salah dan sebagainya, lalu memilih sekolah. Nah,
pada saat pendaftaran ini memilih 5 sekolahan yang terdekat tentunya, yang terdekat. Disediakan 10 sampai 13 sekolah yang muncul nanti, maka cukup milih 5 sekolah saja. Kemudian pengumuman dan daftar ulang lanjut. Selanjutnya adalah untuk jenjang SMP. Untuk jenjang SMP, secara umum persyaratannya sama, yang beda adalah usia. Kalau SMP tentunya usia maksimal adalah 15 tahun, sudah lulus SD atau paket A, sehingga dilengkapi dengan surat keterangan yang menjelaskan tentang anak itu sudah lulus, sehingga memiliki ijazah atau bentuk lain, bentuk surat keterangan tersebut. KK atau KIA sekali lagi tidak harus atau tidak perlu dilegalisir, tidak usah dilegalisir. Perpindahan orang tua sama, harus menggunakan SK. Nah, kemudian ada prestasi tadi. Jadi ini ada khusus jalur prestasi, tentunya harus sudah terdaftar. Ya, yang jalur prestasi ini harus sudah terdaftar di web kami. Maka tadi yang juara 1, 3 harus didaftarkan dulu ke Dinas Pendidikan melalui kepala SD-nya masing-masing. Kemudian untuk yang punya piagam ya harus didaftarkan sesuai dengan jadwal tadi. Kemudian untuk pemilihan sekolahnya ada 5 pilihan sekolah, semuanya sama, baik dari jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua. Jalur prestasi bisa diikuti oleh luar kota juga. Namun demikian, untuk luar kota itu kalau misalkan hanya menggunakan nilai kelulusan harus menduduki juara 1 tingkat kabupaten kotanya. Nah, ini harus ada surat keterangan dari kepala dinas terkait menerangkan bahwa menduduki juara 1. Tapi juga bisa dengan menggunakan piagam kejuaraan yang telah didaftarkan pada tanggal 5 sampai 18 Juni tadi. Namun demikian, luar kota adalah termasuk daftar tunggu. Hingga nanti akan kami jelaskan dan termasuk daftar tunggu itu seperti apa, akan kami jelaskan pada saat penjelasan tentang seleksi. Lanjut. Selanjutnya adalah tahapan untuk pendaftaran. Jadi tadi sudah kami singgung untuk yang Kadin tidak perlu mengulang lagi. Kadin mohon DPS membantu calon siswa kelasnya, calon siswa di SD mau ke SMP itu datang ke SD asal untuk dibantu pendaftarannya, karena mungkin ada keterbatasan perlengkapan atau ini. Sebenarnya kami sudah menyampaikan tadi untuk yang SMP ini asesmen ABK itu antara tanggal 13 sampai 20 Mei. Selanjutnya pendaftaran tentunya sama, caranya tidak usah kami ulang-ulang, milih 5 sekolah terdekat. Pilih 5 sekolah terdekat. Pengumuman tanggal 19 Juni, kemudian pendaftaran tanggal 22 sampai 23 Juni 2020. Dan apabila sudah mendaftar ulang, tentunya tidak bisa mengikuti pendaftaran di tanggal 26 karena nanti akan terblokir. Lanjut. Selanjutnya untuk tahap berikutnya adalah bagi pendaftaran untuk zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas bagi jenjang SMP. Tadi sudah saya sampaikan, diawali dari konversi nilai prestasi, ini khusus bagi jalur prestasi. Tanggal 15-18 Juni 2020 harus sudah mendaftarkan konversi nilai prestasi kejuaraan ke Dinas Pendidikan bagi yang punya. Bagi yang tidak punya nggak boleh daftar lewat jalur prestasi, tetapi syaratnya adalah juara 1, 2, 3 di sekolah masing-masing. Nah, kemudian nanti akan mendapatkan balasan nilai untuk yang kejuaraan tadi yang akan digunakan untuk penambahan nilai akhir ketika untuk pendaftaran. Lalu dilanjutkan registrasi pendaftaran yaitu tanggal 26-30,
verifikasi tanggal 26 30, pendaftaran juga tanggal 26 sampai 30 Juni 2020. Registrasi, verifikasi, pendaftaran bisa dilaksanakan dalam 1 hari, khususnya adalah bagi yang dalam kota, karena begitu input NIK sudah diakui kebenaran data-data yang muncul, disubmit, akan mendapatkan password akun, langsung bisa untuk mendaftar. Untuk yang luar kota, masukkan NIK tapi tidak akan bisa memanggil, maka lengkapi dengan data-data yang dibutuhkan dan lengkapi upload dokumen yang diperlukan. Baru diverifikasi petugas kami, juga pada hari itu juga insya Allah langsung mendapatkan balasan password melalui nomor HP atau WA, kemudian bisa digunakan untuk melanjutkan pendaftaran. Pilihannya sama, yaitu 5 sekolah di semua jalur. Kemudian pengumuman tanggal 5 Juli, daftar ulang tanggal 6 sampai dengan 7 Juli. Lanjut. Itu tahapan dan persyaratan yang perlu dipersiapkan. Selanjutnya untuk seleksi. Seleksi ini berbasis sistem aplikasi, artinya secara langsung otomatis oleh sistem. Untuk zonasi, dan sampai ada yang tanya lagi, kemarin setelah sosialisasi malam ada yang tanya lagi, Pak, untuk yang jalur zonasi nanti nilainya digunakan enggak untuk meranking. Jadi jalur zonasi itu tidak menggunakan nilai sama sekali, yaitu melihat jarak terdekat ke sekolah. Nah, ini yang perlu kami jelaskan. Tahap seleksi, karena tadi ada 5 pilihan, pilihan ke-1, apabila tidak diterima di pilihan ke-1, akan turun ke pilihan kedua. Tapi dengan catatan. Nah, bagaimana seleksi pilihan ke-1-nya? Di pilihan ke-1, misalkan pendaftar itu ada 200, padahal kuotanya adalah 150, berarti kan harus diseleksi. Nah, di sini saya sampaikan juga, tidak ada batasan jarak terjauh nanti berapa yang diterima, tidak ada. Tergantung dari jarak masing-masing siswa yang mendaftar di sekolah itu. Butuh 150 anak, maka di ranking jarak terdekat dari nomor 1 sampai 150, terjauh berapa kita tidak tahu, pokoknya ranking 150 itu yang kita terima. Sehingga yang ranking 60 sampai ranking 200, yang karena pesertanya tadi ada 200, maka yang ranking 151 sampai dengan 200 tentunya tidak diterima di pilihan ke-1, akan turun di pilihan kedua. Turun di pilihan kedua akan bisa ikut seleksi di pilihan kedua apabila sekolah yang dipilih di pilihan kedua itu belum dipenuhi oleh pilihan ke-1. Karena diutamakan pilihan ke-1. Meskipun sebenarnya pilihan kedua itu seandainya rumah saya misalkan di Nusuan. Nusuan itu kalau ke SMP 7 dengan ke SMP 1 tentunya lebih dekat ke SMP 17, maaf ya, ke 17 dengan ke SMP 1 karena arahnya biar sama ke selatannya. Kalau ke SMP, saya pilihan pertamanya adalah SMP 1, pilihan kedua SMP 17. Nah, saya ke SMP 1 tidak diterima, maka akan turun ke SMP 17 apabila pendaftar di SMP 17 itu belum penuh. Misalkan jarak saya sebenarnya Nusuan ke 17 itu hanya setengah kilo. Padahal yang diterima di SMP 17 jaraknya 3 kilo, pilihan pertama. Ya, yang diutamakan yang pilihan pertama itu. Oleh karena itu, karena pilihan juga sangat menentukan, maka kami sarankan kepada seluruh calon siswa untuk mendaftarkan sekolah yang terdekat. Jangan sampai main-main nanti nilai yang jauh dulu karena masih ada yang dipakai. Sehingga tahun kemarin untuk kepilihan ketiga dan ini kepilihan ketiganya
apabila sekolah yang dipilih kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya belum dipenuhi oleh pilihan pertama. Itu saya tekankan. Jangan sampai nanti ada yang protes, Pak, rumah saya itu sebenarnya 0,5 kilo, kok nggak diterima? Cek dulu. 3 kilo saja diterima, dicek dulu. Yang 3 kilo itu pilihan pertama. Yang 0,5 kilo kok pilihan kedua, ya berarti pilihan kedua itu yang ditolak. Kan begitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Termasuk dengan perpindahan orang tua juga jarak. Jadi jarak kedekatan dengan kantor. Ini. Nah, apabila jalur zonasi tadi ada jarak yang sama pada passing grade terakhir, ranking 150 kok jaraknya sama, ada 5 anak, maka dipilih yang paling tua. Jadi yang paling tua urutannya adalah seperti itu. Nah, ini yang perlu diketahui. Kemudian untuk seleksi jalur prestasi. Seleksi jalur prestasi. Ini berdasarkan nilai akhir. Nilai akhir tadi adalah terdiri dari rata-rata nilai kelulusan ditambah dengan nilai konfirmasi piagam. Jadi konfirmasi nilai piagam. Konversi, maaf, bukan konfirmasi, sorry. Konversi nilai piagam. Nah, sehingga bagi yang tidak punya nilai piagam hanya juara 1, 2, 3, memanfaatkan juara 1, 2, 3, maka nilai akhir hanya nilai rata-rata kelulusan saja. Bagi yang punya nilai piagam berarti nilai akhir adalah nilai dari nilai kelulusan ditambah dengan nilai piagam. Apabila di passing grade terakhir dari 10% itu ada nilai yang sama, maka diutamakan yang rata-rata nilai kelulusannya paling tinggi. Apabila rata-rata nilai kelulusan tingginya juga sama, maka dilihat usianya yang paling tua. Itu. Jadi nilai akhir, kemudian nilai kelulusan, kemudian usia. Nah, selanjutnya calon peserta didik baru alamat luar kota Surakarta. Pak, di sekolah saya, Pak, ada tetangga saya luar kota mau daftar lewat PPDB, aplikasi PPDB bisa enggak? Bisa. Luar kota boleh mendaftar. Baik itu jalur zonasi maupun jalur prestasi. Kalau jalur prestasi berarti ada syaratnya sudah menilaikan nilai piagam di Dinas Pendidikan sesuai jadwal tadi. Tapi kalau jalur zonasi tidak ada persyaratan khusus, namun harus input data tadi. Tetap jalur zonasi maupun jalur prestasi seleksinya adalah merupakan daftar tunggu. Apa artinya daftar tunggu? Daftar tunggu bukan berarti kok daftarnya kok habis bar pendaftaran, bukan. Pendaftarannya tetap sama, tanggal 26 sampai tanggal 30. Namun akan diseleksi apabila ketika seleksi anak-anak Kota Solo tadi selesai, masih ada sekolah yang belum penuh. Jadi misalnya milih SMP 2, ternyata SMP 2 belum dipenuhi oleh anak-anak dari Kota Solo, baru luar kota itu diperhitungkan, diseleksi juga. Baik itu jalur zonasi maupun jalur prestasi. Jadi jalur prestasi ini biasanya yang sering mungkin orang tua kurang paham, padahal anak saya juara internasional jalur prestasi dari luar kota Surakarta, tetapi tidak diterima. Ada anak dari kota Surakarta yang juara 3 diterima. Memang diutamakan anak kota Surakarta. Sehingga anak kota Surakarta diterima semua dulu, kalau masih ada yang kosong baru luar kota Surakarta diseleksi. Itu pun luar kota Surakarta itu masih menunggu begini. Tadi maaf belum kami sampaikan. Bagi anak yang pilihan 1, 2, 3 sampai 5 itu misalnya nggak diterima semuanya, bagaimana? Untuk anak-anak kota Surakarta tadi, baik jalur zonasi maupun jalur prestasi, yang tidak diterima di semua pilihan, apabila
ada sekolah di Kota Surakarta yang belum penuh kuotanya, meskipun itu tidak memilih ke sekolah tersebut, akan disalurkan secara otomatis oleh sistem ke sekolah yang masih belum penuh. Jadi misalnya daya tampungnya itu seluruhnya misalkan 5.000, pendaftarnya misalnya 4.500, secara otomatis semua pasti dapat sekolah, meskipun bukan pilihannya. Jadi semua akan tertampung. Karena apa? Misalkan pilihan kelima tidak diterima, akan dilemparkan dulu ke zonanya. Dalam zona itu kan ada 13 sekolahan misalnya. Kok masih ada satu sekolah yang kosong, yang kurang di situ, akan disalurkan ke sekolah yang kosong meskipun belum terpenuhi. Maaf, meskipun tidak dipilih. Prestasi juga begitu. Ketika tidak diterima di seluruh pilihan, masih ada jalur prestasi yang kosong, juga akan disalurkan ke sekolah jalur prestasi juga, ke sekolah lain. Entah mau atau tidak nanti terserah dari calon peserta didik. Nah, kalau sudah penyaluran tadi anak dalam kota selesai, kok masih ada kuota, nah ini diperuntukkan bagi anak luar kota Surakarta yang kakaknya dari luar kota tadi. Sehingga itulah yang namanya daftar tunggu. Tetapi harus sudah mendaftar pada tanggal 26 sampai dengan tanggal 30. Oleh karena itu, ketika pendaftar dari luar kota sudah mendaftar tanggal 26 sampai 30, kok melihat di web PPDB kok nggak muncul-muncul namanya, karena masih daftar tunggu. Belum masuk ranking di situ, nah begitu. Nah, sehingga nanti mohon kesabarannya. Itulah tentang seleksi PPDB. Kalau nanti ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa ditanyakan. Lanjut. Selanjutnya adalah tentang sanksi. Nah, ini untuk tentunya kejujuran dari peserta didik maupun petugas-petugas yang membantu di sekolah ini sangat diperlukan, karena kalau terbukti melakukan manipulasi data, maka kalau peserta didik terbukti memalsukan terkait dengan PPDB ini, pengumuman baginya misalkan diterima akan dibatalkan dan dilanjutkan dengan tentunya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Apakah ada sanksi-sanksi tertentu, tentunya itu ada sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, termasuk untuk petugas atau panitia yang ada di sekolah. Saya kira itu penjelasan bisnis PPDB tahun 2020 ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa diterima, dipahami oleh semua pendengar. Nanti apabila ada hal yang perlu ditanyakan, didiskusikan, maka nanti mohon untuk disampaikan. Dan kami titip sekali lagi, karena kami dititip dari dinas terkait, KK, NIK, akte kelahiran, KK, KIA, akte kelahiran tidak dilegalisir, dan pendaftaran tidak harus datang ke sekolah. Oh ya, nanti daripada tanya, Pak, kalau misalkan ada yang mencabut akan keluar dari jalur PPDB bagaimana? Sebenarnya nggak usah nyabut pun nggak masalah, itu berkas kan masih di rumahnya masing-masing. Tetapi kalau ingin keluar dari aplikasi PPDB online, dia mau keluar misalkan harus konfirmasi atau langsung datang ke sekolah pilihan pertama. Jadi misalnya saya akan mengundurkan diri dari PPDB online, saya akan sekolah ke luar kota saja atau mungkin sekolah lain, datang ke sekolah pilihan pertama, mengisi formulir pengunduran diri, nanti akan mengajukan oleh panitia di sekolah itu akan mengajukan ke dinas pendidikan, kami approve, berarti sudah keluar. Ketika keluar dari aplikasi PPDB, jadi sudah mengundurkan diri, maka tidak bisa untuk mendaftar lagi melalui PPDB Surakarta. Jadi kami tekankan jangan sampai keluar nanti, karena akan berubah pilihan, saya keluar dulu nanti daftar lagi, nggak bisa. Sekali mendaftar saja, ketika sudah terdaftar akan terblokir, mengundurkan diri, tidak bisa mendaftar lagi. Saya kira itu saja.
penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rano. Untuk selanjutnya sosialisasi tentang PPDB kelas khusus olahraga yang akan disampaikan oleh Bapak Sugeng. Pada Bapak Sugeng kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih pada kesempatan hari ini kita bisa mensosialisasikan tentang kelas khusus olahraga. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwasannya selain 4 jalur dari PPDB tadi, kita selalu masih ada 1 PPDB yang khusus mengenai atau yang menampung dan membina anak-anak usia dini lulusan sekolah dasar yang mempunyai bakat di bidang olahraga yang akan kita bina dan kita selenggarakan di kelas khusus olahraga SMP Negeri 1 Surakarta. Kami menginformasikan bahwanya kelas khusus olahraga atau yang lebih dikenal dengan nama KKO ini sudah berjalan selama 3 tahun. 3 tahun ini, jadi kita membina sejumlah 178 siswa yang dilatih oleh 21 pelatih. Kemudian kami membina 13 cabang olahraga terdiri dari 6 cabang perorangan, yaitu atletik, renang, tenis meja, panah. Kemudian 5 cabang olahraga bela diri, taekwondo, pencaksilat, karate, anggar, dan judo. Kemudian 2 cabang olahraga bergu, yaitu sepak bola dan bola voli. Pada tahun ajaran 2019-2020 ini, kelas khusus olahraga akan meluluskan 2 rombel sejumlah 64 siswa, sehingga di tahun ajaran 2020-2021 kami akan menyeleksi untuk kelas khusus olahraga ini. Seleksi untuk kelas khusus olahraga sifatnya offline. Kenapa offline? Karena harus ada tatap muka dan harus ada tes-tes khusus yang melibatkan kemampuan fisik atau kemampuan motorik anak untuk meneliti anak itu bakat atau tidak di bidang olahraga. Dalam seleksi KKO ini, kami bekerja sama dengan Laboratorium FKUR UNS, Fakultas Olahraga UNS, yang akan menyeleksi anak-anak yang berbakat di bidang olahraga ini dengan metode SpotSearch yang untuk meneliti anak-anak ini akan mendeteksi berbakat olahraga atau tidak akan terlihat di sana. Kemudian tahapan seleksi di kelas khusus olahraga ini harus melalui beberapa tahap, dari tahap administrasi, kemudian tahap tes fisik umum, kemudian tes khusus spesialisasi cabang olahraga, kemudian ada tes kesehatan, dan juga bahkan ada tes psikologi. Kemudian rencana schedule pembukaan seleksi di KKO ini akan kita mulai dari pendaftaran yang akan insya Allah akan kita buka tanggal 2 sampai 10 Juni. Kemudian seleksi tes fisik, tes spesialisasi cabang olahraga, tes kesehatan, dan tes fisiologi akan diselenggarakan pada tanggal 16 sampai 18 Juni 2020. Kemudian dan nanti akan diumumkan tanggal 23 Juni 2020. Kemudian yang kami sampaikan bahwa sebenarnya kami masih menunggu juklat resmi yang akan kami edarkan, yang akan ditandatangani oleh Bapak Wali Kota, yang ini masih menunggu untuk resminya, dan akan segera kami sosialisasikan baik itu melalui sosial media, bahkan di situs resmi Pemkot di alamat surakarta.go.id. Kemudian ada kami sosialisasikan di IG kami di Dispora Kota Surakarta, yaitu dengan alamat @dispora Surakarta. Dan kemudian kalau ada hal-hal yang ingin
lebih jelas atau lebih penjelasan lagi, silakan ke kantor kami, karena pengelola kelas khusus olahraga ini di Dispora Kota Surakarta atau Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surakarta, di Gedung Gelanggang Pemuda Bung Karno, di Kompleks Stadion Manahan yang beralamat di Jalan Adi Sucipto nomor 1 Surakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian sosialisasi kami mengenai kelas khusus olahraga. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng untuk informasi terkait dengan PPDB kelas khusus olahraga. Mohon Bapak Ibu kepala sekolah dan yang lain Bapak Lurah, Bapak Camat untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan PPDB, baik PPDB SD, TK, SD, SMP dan kelas khusus olahraga. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab, mungkin bisa bertanya, bisa memberikan saran dengan cara angkat tangan. Mohon, sebentar. SMP Suaranya Pak di sini belum bisa. SMP 22.